Kita lanjut pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Makasih udah hadir atau udah join Discord pada malam kali ini. Dan makasih juga yang udah konsisten untuk hadir setiap pertemuan dan gak bosen untuk mengikuti kelasnya dan membuat tugas-tugasnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakalan lanjutin materi prototyping. Dari yang pertemuan kemarin itu kita bagian low fidelity. Jadi yang hari ini itu kita bakalan bahas high fidelity-nya. Nanti di ending juga aku bakalan tunjukin secara live gimana caranya kita mendesain suatu produk atau suatu aplikasi. Itu kita langsung masuk materi. Nah, kemarin kita udah bahas yang low fidelity dari kertas. Aku harap yang praktek kemarin tuh nggak hilang kertasnya, bisa disimpan untuk referensi desain tahap berikutnya. Jadi ini tuh masih masuk ke tahapan design thinking bagian prototyping. Kemarin design thinking itu ada 5 tahapan, yaitu ada empathy, ada define, ideate, dan sekarang yang prototyping. Nanti terakhir itu ada testing. Nah, itu ke dalam namanya high fidelity. Di materi kali ini kita ada 4 pokok pembahasan, yaitu kita bahas dulu high fidelity itu apa, lalu kita cari tahu elemen-elemen dari high fidelity, lalu apa bedanya dengan low-fi, dan kita bakalan praktek juga nantinya. Nah, yang pertama, itu definisi dari high fidelity. Jadi high fidelity prototype atau bagian dari prototype itu adalah jenis prototype lebih mendekati tampilan perilaku behavior atau interaksi akhir dari produk antar muka yang akan dikembangkan. Jadi dibandingkan low fidelity yang kemarin tuh masih kurang detail, di high fidelity kita itu bakalan ngedetail seperti ada visual elemennya, warna, gambar, icon, tipografi, terus ada navigasinya juga, dan ada interaksinya. Terbalik sama low-fi kemarin. Jadi kita udah mulai main warna, main detail, main tipografi di bagian fidelity ini. Ini merupakan tahap sama seperti low-fi, yaitu dalam tahapan prototyping. Nah, contoh dari high-fi sendiri itu kayak gini. High fidelity yang biasa kita lihat di desain-desain aplikasi manapun. Dan high fidelity itu udah pasti produk jadi. Karena produk yang jadi itu adalah produk yang udah di testing, lalu udah di developing, itu baru namanya produk yang jadi. Jadi yang pernah kali-kali bilang high fidelity itu adalah produk yang jadi. Kali bilangnya produk jadi dari UX. Oke. Nah, high fidelity itu punya beberapa tujuan. Yaitu yang pertama untuk memberi gambaran yang lebih nanti itu stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan punya bisa melihat manfaat, resikonya, terus biaya dari pengembangan produk tersebut. Jadi bisa dibilang kayak prototyping ini gambaran sebelum nanti produknya dibuat ke dalam produk yang benar-benar jadi atau nanti di developing. Lalu yang kedua itu mengantisipasi perubahan lebih awal. Gimana kalau misalnya kita udah langsung ngeprogram tanpa ada desainnya terlebih dahulu, kalau nanti si klien atau siapapun yang aplikasi tersebut nggak suka, itu kan bakalan susah untuk diubah atau dikembangkan atau dievaluasi.
Nah, jadi prototyping atau high fidelity itu hadir untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi nantinya. Nah, lanjut, ada juga yang ketiga itu meminimalisir jumlah kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, sama kayak yang tadi aku jelasin, kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan ada ketenangan dari stakeholder atau orang yang berkepentingan, kita lebih mudah untuk memperbaiki. Karena ini masih desain doang gitu. Lalu yang terakhir itu adalah alat untuk bereksperimen dengan kebutuhan dan masalah pengguna. Makanya kita bisa dapat wawasan baru mengenai area desain yang kurang jelas dari sudut pandang user. Jadi nanti setelah prototyping itu kan ada tahapan terakhir yaitu testing. Nah, setelah kita bikin prototype tersebut, baru si user bisa nyoba. Aplikasinya itu masih belum diprogram, tapi udah bisa dicoba dulu user. Gimana tombolnya pencet kah, desainnya kan nanti pengguna itu lama di dalam aplikasi tersebut karena kebingungan, yang lain sebagainya macamnya. Jadi keempat poin itu yang aku buat di sini itu adalah tujuan dari high fidelity yang perlu teman-teman pahami dan mengerti. Nah, sampai situ. High fidelity juga ada beberapa elemen. Ini nggak tahu ada berapa elemen, tapi ada pertama objek kayak rectangle, kayak gambar, terus ada juga lingkaran, shape lainnya. Terus juga ada elemen warna, ada elemen tipografi, ada animasi, sama aksi. Nah, yang objek, warna, tipografi, ikonografi itu sudah kita pelajari. Tapi yang animasi sama itu kita bakalan pelajarin di pertemuan berikutnya mungkin. Ya, kalau nggak salah pertemuan berikutnya atau minggu besok lah. Itu kita bakalan belajar bagian animasi dan interaksi. Jadi suka animasi dan interaksi, teman-teman juga harus tahu elemen dari prototyping ini, yaitu objek, warna, tipografi, sama ikonografi. Nah, ini contohnya satu produk yang udah jadi dari prototyping tersebut. Ini desain dari Gojek yang familiar lah kita lihat kan. Nah, fun fact, ada loh website yang menyediakan tampilan-tampilan aplikasi yang ada. Nah, kayaknya kita mau aplikasi Ruang Guru, tapi kan nggak mungkin kita download kan. Nah, kita bisa lihat di Design. Atau misalnya kita mau cari aplikasi perbankan dan nggak mau download juga. Kalau misalnya download juga harus buka gitu kan. Ada Camji Design, kita coba aja biar kita lihat Camji Design ini bentuknya gimana. Ini aku udah login. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini. Kayak misalnya nanti teman-teman pengen desain suatu aplikasi yang berhubungan dengan edukasi. Bisa dilihat di sini. Contoh-contoh referensinya ada Binar Academy, Kunci, Cakap, Kena Uang, sama Genius, dan Ruang Guru. Nah, kita mau lihat yang Ruang Guru gitu. Mau kita jadiin suatu inspirasi dalam aplikasi yang kita buat. Nah, ini tuh disediain screenshotan mulai dari awal. Ini ada namanya, ini apa sih namanya? Ya, ada loginnya, ada sign up-nya, ada tampilan awalnya. Jadi dia lengkap tampilan-tampilan halamannya, bentuknya kayak gimana, tanpa kita harus ngedownload aplikasinya secara langsung. Jadi dia ngebantu kita untuk melihat referensi desain yang udah ada. Nah, gitu. Lihat yang lain. Nah, di sini ada banyak kategori seperti ad, ada book, bisnis, dan lain sebagainya. Kayak ada yang pink, temu, ada
Ada enggak ada Walmart, ada Cheddar, ada eBay. Nah, gitu-gitu lah sambilnya. Boleh diingat websitenya karena ini benar-benar ngebantu buat kita nyari referensi selain di Dribble kemarin. Kalau di Dribble itu kan kebanyakan desain-desain yang dikerjain sama desainer aja, bukan yang udah diimplementasiin langsung menjadi suatu aplikasi kan. Ini misalnya, ini udah desain doang gitu, aplikasi nyatanya nggak ada. Bagus juga di sini. Itu. Udah selesai bagian tahap kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan atau kecepatan nggak aku ngajarnya? Ada referensi lain lagi ke selain Camjo tadi? Pertama Camjo itu Gimana, Pak? referensi yang tadi apa bagusnya? Emang ada nggak sih selain Camjo apa Camjo tadi atau emang Camjo itu yang bagus? Kalau yang menyediakan screenshotan aplikasi yang udah ada, emang Samjo ini biasanya yang dipakai sama orang. Hmm. Karena cukup lengkap juga kan. Nah, cukup lengkap juga ada Magic. Dan ini biasanya dari Indonesia. Jadi aplikasi Indonesia tuh masuk ke dalam sini. Dan super app-nya ada Gojek sama Grab. Ada lagi? Kalau kita lanjut aja ke perbedaannya. Kalau kita sama high school masih sama ini kan? Kita lanjut aja. Ini. Kita bahas perbedaannya antara lofi sama high-fi. Tapi harusnya udah jelas sih perbedaannya di mana dari penjelasan definisi tadi. Ada yang mau jelasin nggak? Ada yang tahu nggak perbedaan signifikan dari lofi sama high-fi? Ini jawab. Ini udah paling banyak belum tuh? Ada yang mau jawab belum? Ada yang mau jawab belum? Ada yang mau jawab nggak? Kosong. Yang masih kosong-kosong ini gimana nih? Ada yang mau jawab? Perbedaan dari lofi sama high-fi. Nggak ada yang tahu kah? Sekarang saya tahu sih. Definisinya aja udah beda. Dari definisinya, dari contohnya. Versi dari prototype. Ini pengertian lofi ya. Oke, boleh. Ada jawaban lain? Hmm, itu jawabannya. Lofi itu lebih dasarnya dari wireframe, sketsa, sitemap. High-fi lebih detail sampai tahap presisi. Oke. Dari jawaban Bang Revanda yang lebih set benar. Lofi itu ini jawabannya. Jadi penjelasannya itu lagi nih. Lofi sama Hive itu punya peran yang berbeda dalam desain, walaupun dia sama-sama dalam prototype. Nah, Lofi itu cocoknya untuk menguji konsep awal dan mendapatkan umpan balik secepat mungkin, sementara Hive memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tampilan dan perilaku behavior akhir produk. Ini kan kata buku ya. Ini kata buku seperti itu.
Tapi intinya lofi itu desain yang kasar atau lebih fokus kepada layout, sedangkan hi-fi itu desain yang menyeluruh yang lebih detail. Jadi udah termasuk warna, udah termasuk sama tipografinya atau mau pakai font apa nanti, dan udah termasuk sama gambar-gambar yang ada di dalam desain tersebut. Nah ini kayak gini bedanya. Lofi itu bentukannya kayak gini doang, hitam abu-abu putih lah, terus kosong. Sedangkan high fidelity-nya udah masuk gambar, udah ada warnanya, ada tipografinya. Dari gambarnya kayak gini udah kebayang kan bedanya lofi sama high fidelity. Jadi jangan sampai nanti lofi sama hi-fi itu kebalik pengertiannya. Karena dalam dunia desain UI, ya benar low itu rendah, high itu tinggi. Itu aja sih yang diingat, mana yang lebih lebih dasar berarti lofi karena dia rendah kan. Mana yang lebih tinggi berarti hi-fi, lebih detail. Nah, sebutan-sebutan lofi sama hi-fi itu bakalan sering didengar di kalangan UI designer. Jadi jangan sampai lupa, harus diingat lofi itu apa, hi-fi itu apa, bentuknya kayak gimana itu harus diingat. Kalau enggak, malu. Nah, kok masih dua sih? Masih satu. Nah, kita masuk ke praktek. Kita masuk ke ada sih tahapan-tahapan dalam membuat file itu tersendiri. Langkah-langkahnya itu kita butuh niat. Itu udah pasti banget. Kalau nggak ada niat, kayaknya nggak bakalan selesai sih kalau nggak ada niat. Kalau aku sendiri ya, kalau mau bikin hi-fi itu butuh niat, butuh kopi, butuh mood. Kenapa niat nomor 2? Iya betul. Kalau aku tuh butuhnya ada 3. Ada niat, mood, sama ngopi. Kopi itu penting. Camilan opsional. Nah, oke, langkah-langkah yang real ya. Ini. Pertama, kita harus cari referensi dulu, udah pasti. Bisa lihat di Dribbble, Pinterest, atau di Camjo Design tadi. Terus kita lihat lagi lofi kita kemarin. Kalau misalnya lofi-nya itu udah dalam bentuk high fidelity, itu bakal lebih, lofi-nya udah dalam bentuk Figma atau digital, itu bakal lebih mudah nanti buat kita ubah atau transformasikan menjadi suatu high-fi. Terus juga kita perlu nentuin color palette sama tipografinya. Jadi harus tentuin mau pakai warna apa, mau pakai font apa, misalnya headernya pakai font apa, terus mau kontennya pakai font apa, itu harus kita cariin dulu. Kita tentuin, kita bikin ininya, mungkin bikin paletnya sama tipografinya. Terus habis itu kita masuk ke Figma-nya, kita bikin frame sama grid. Setelah frame sama grid udah dipakai, udah dibikin, baru kita mulai mendesain sesuai dengan layout yang udah kita bikin di Lofi kemarin. Terakhir, itu baru kita tambahin animasi sama interaksi. Animasi ini misalnya kayak tombol yang ada hovernya. Kalau misalnya kita geserin kursor gitu ke suatu button, warnanya berubah gitu, itu namanya hover. Terus kita bisa kasih animasi waktu di scroll, kita bisa kasih animasi waktu pindah halaman, dan berbagai macamnya. Nah, kita coba aja kali ya. Kita try-kan cara membuat. Karena ini aku nggak punya Lofi, jadi kita langsung bikin mulai dari step nih buat frame sama grid.
Yang pertama itu kita bikin frame-nya dulu kan. Ambil frame di sini, terus kita pilih maunya tuh kita bikin desain di depan apa. Mau bikin di phone, mau bikin di desktop, atau di tablet. Jadi kita bakalan pakai yang phone dulu. Dan phone-nya misalnya mau pakai iPhone atau Android bebas, tapi biasanya sambil terapin, simak aja dulu. Misalnya kita mau pakai yang terbaru deh, iPhone 16 Pro Max. Nah, muncul kan di sini. Di situ kita atur ininya, grid-nya. Kita tambahin di sini ada layout grid. Kita tambah di setting sesuai dengan template kemarin, yaitu pilih yang kolom, terus ada 4 grid, terus marginnya 24, butternya tetap 20 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya kayak gini bentuknya. Udah kayak gini, baru kita mulai ke mana nih? Baru kita mulai ke desain layout sesuai dengan logo-nya. Kan mudah tuh. Karena kita mau bikin halaman tampilan awal, bayangin desain Gojek. Sini ada warnanya dulu kan. Mau bikin aplikasi Gojek misalnya, ngirim-ngirim Gojek. Berarti warnanya warna hijau. Ini aku bebas aja ya. Karena kita butuh cepat. Nah ini misalnya, warnanya hijau. Terus dia ada profilnya di samping. Kalau aku biasanya bikin lingkaran itu pakai kotak aja, tapi nanti dikasih rounded gini, yang gini. Nah, ini untuk profile. Jangan keluar garis ya, jangan keluar garis merah ini. Nah ini namanya margin, padding. Ini paddingnya di luar. Dan ini misalnya untuk profile kita tambahin foto nih. Punya ini foto kainan. Terus kita kasih teks lah misalnya di sini, sapaan gitu kan. Kita pilih dulu ininya, ukurnya. Ukurannya kalau normalnya di mobile, kalau untuk judul, itu paling besar tuh 32. Itu maksimal. Jadi aku kalau biasanya pakai untuk judul tuh 24. Soalnya kalimat sapaan nih. Ini kita bisa lurusin dengan diklik dua-duanya. Terus klik yang ini. Nah, itu. Ingat jangan sampai keluar garis. Pas-pasan. Terus selanjutnya kita bikin apa lagi? Bikin apa ya? Bikin search misalnya. Kita mau bikin kolom search. Nah, ini kita kasih bacaan di sini untuk search. Normalnya itu kalau untuk teks biasa itu 16. Ini kan namanya placeholder ya. Placeholder itu warnanya nggak boleh hitam, tapi harus abu-abu. Kalau hitam itu teks biasa. Jadi kita bikin jadi abu-abu. Ini jadi lucu.
Kita bikin di tengah-tengah. Baru kita biasanya bikin icon kan untuk cari ini. Kita tambahin icon dari Iconify. Sini carinya plugins and widgets. Terus klik yang Iconify atau cari Iconify. Kita cari tombol icon search. Dan nyarinya tuh harus bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia, aku rasa nggak akan ketemu. Ini juga warnanya abu-abu. Nah, gitu. Jadi nih bagian atasnya doang. Terus kita bikin menu di bawahnya kan. Tambahin kotak. Terus nanti kita tambahin icon-icon di sini. Misalnya icon home. Icon home. Terus apa lagi biasanya tuh? Profile. User. Icon user. Dan perlu diingat juga kalau icon itu dia stroke aja semuanya. Yang regular. Yang stroke aja semuanya. Kalau kita pakainya yang solid atau yang ada isinya, pakai yang ada isinya aja semuanya. Gitu. Terus konsisten. Terus ada history. Nggak ada. Apa sih biasanya yang di ini? Yang di Gojek tuh ada promo, ada chat. Oh ya, chat. Ada namanya icon-icon ini kita atur dulu ukurannya supaya sama di sini. Kita butuh ukurannya 35. Ini beda sendiri. Oke. Baru kita satuin di sini. Ini bacanya home. Terus ada yang history. Ini usah rapi-rapi dulu aja, nanti dirapiin. Ada chat. Ini juga profile. Nah, cara ngerapiinnya dibikin ini aja. Di auto layout. Auto layout kemarin caranya itu shift sama A. Jaraknya 0. Ini juga bikin shift sama A. Jaraknya ini 0, terus A gitu.
Nah, lalu dari 4 ini kita jadiin auto layout juga biar dia rapi. Nah gitu. Jadi desain ala kadarnya. Betul. Ini desain ala kadarnya ya. Jadi desain ala kadarnya. Ini kayak gitu cara bikin. Terus kan kita maunya yang menu di bawah ini kan nggak pindah kemana-mana kan ya. Dia nge-stuck di bawah. Ini kita berut dulu. Terus yang ini, biar nggak yang tambah ini, di bawah. Ininya di bawah. Supaya dia nanti tetap bakalan di bawah, mau kita pindah atau enggak. Lalu klik yang prototype, yang ini, yang position, pilih yang stay in place atau fix. Itu contohnya. Untuk bagian kesempatan. Nah ini. Ini bakal tetap di bawah, walaupun jadi scroll. Kalau misalnya kita nggak klik ini tadi, ya, ini di sini aja. Nah dia hilang ya, karena dia nggak tahu posisinya di mana. Nggak bakal muncul. Itu bakalan sering ketemu nanti kalau misalnya nggak tahu caranya. Jadi ini harus di bawah yang ininya nih, yang ininya harus di bottom. Lalu dia jadi. Gitu. Yang mau ditanyakan? Oh, logo Gojek. Oke, kita coba logo Gojek. Wah, hijau banget. Kalau green screen. Gridnya tuh ada di materi yang ini, yang di materi ke mana ya? Visual design kalau nggak salah. Visual design kedua. Oh, salah ya? Ya tidak, ini tidak. Oh enggak, yang visual design satu berarti. Nah ini, coba lihat di materi ketiga aja visual design part 1 itu ada grade. Yang untuk phone sama yang untuk desktop. Oh, butternya 12 ternyata. Ini kegedean. Oh gitu. Jadi di materi visual design part 1. Ada yang mau ditanyakan lagi? Anda mau coba, dicobain boleh. Kan udah nyimak tadi tuh. Dicobain terus ketemu nggak apa yang aku bilangin tadi? Mau cobain tidak? Mau cobain tidak? Mau dikasih waktu untuk nyobain nggak?
Dijawab, dijawab. Katakan ya atau tidak. Ketik 1 jika setuju. Itu ketemu dengan ketik 1 jika ya. Ini dia sengaku. Oke, kita kasih waktu untuk nyoba. Desainnya bebas. Mau nyobain desain, mau niru desain apa aja. Aku kasih waktu. Berapa menit bagus nih Bang Fadel? Kasih waktu siswa. Boleh, boleh. 5 menit. Jago kamu Chef Riwal. Berapa Bang Fadel? Bisa kita kasih waktu. Untuk Chef Riwal 5 menit aja ya. Nanti jam 8.56 udah selesai. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Kita kasih waktu 15 menit lah. Ya, waktu dimulai dari sekarang. Kalau dicobain, kata si Bista mau nyobain redesign Cisco. Boleh. Ya, temanya free, bebas. Aplikasi yang suka. Nanti aku mau nanya deh kalau gitu. Dengerin kan suaranya? Anjay. Kita belajar HiFi tapi musiknya low. Mas. Kan 15 menit tadi ya? Masih timer dulu. Kurang. Kalau ada yang mau dengan share screen boleh. Kirim aja. Coba deh share screen satu orang buat lihat progresnya. Atau kasih linknya aja boleh. Biar bisa lihat. Kolomnya timeline. Oh iya itu. Ini yang 4 menit.
Pasti bisa.
Nanti lagi ya. Satu lagi. Oke, waktunya habis guys. Dulu, dulu, balik lagi ke ini. Jadi Scott, bolehkah dipamerkan hasil karyanya? Bang Rifanda deh yang udah share screen. Kayaknya struggle di icon ya dari tadi ya. Boleh tunjukin secara keseluruhannya. Betul. Struggle di ikonnya. Soalnya kan awalnya kan ini kayak kan ikonnya kan gagal gampang. Ternyata ikonnya vektornya banyak banget. Berarti ubah warnanya malah bermasalah pula. Yang boleh di review semuanya atau emang baru icon aja dari tadi? Aduh, betul. Kalau iconnya emang repot bentuknya, dia memang vektornya banyak. Gak sesimpel kayak cuman icon doang. Oke, yang baru icon dong berarti ini. Terus ini tinggalin dulu aja iconnya. Hmm. Itu apa dong? Apa ya? Bikin prototype interaksi. Ya kan awalnya kan pengen ini aja. Pengen sama kan tampilannya. Terus mau dikasih ini. Aduh, lah vektornya mau dihilangin pula sama. Yang mau dikasih ini. Jadi kan dia berubah gitu. Kayak yang kemarin. Yang kayak button kemarin. Oh gitu. Mau atau Mau cara dibikin gimana? Nah, coba kayak gini.
Nggak tahu kenapa kepikiran di sana. Oke, Ya, ya. mau bikin kalau diklik berubah gitu ya? Ya, kalau nggak diklik, kalau nggak ya diklik. Cara biar preview ke icon tadi di mana? Di ini, save space. Space Itu di mana? sini. Biar enggak, itu sih bisa nanya biar review kayak preview kayak iPhone tadi. Di save space atau di sini ada preview. Oke, kita nah Bang Levanda salah cara kalau untuk bikin ini coba balik. Baik, Scott. Sabar. Tinggi lagi ini. Gagal itu pun kayak gitu. Sama di kanan. Gimana? Ya. Ini kita mau bikin icon yang cat ya, yang kucing. Yang ini. Nah, kekecilan. Ya, bentar. Bikin warna putih dulu. Tapi hilang gitu dia karena dia di luar itu sih, di luar frame-nya sih. Jadi gak bingung juga. Gimana? Dia hilang gitu karena di luar frame ya, wajar sih. Iya, kalau di luar kan dia memang gedein. Kayak kelihatan. Nah, ini kita jadiin dia jadi komponen dulu. Gimana cara komponennya di sini. Samping frame, terus ada yang gambar. Atau apa nih, kotak. Kita klik yang ini. Gimana? Bentar di mana? Di sini. Tunggu. Ini. Diklik yang kanannya, yang tanda panahnya, baru yang create komponen frame. Supaya dia jadi satuan komponen. Baru Wah, kita pakai typing. Kalau typing di sini misalnya hover ya. Triggernya kita ganti ke while hovering berarti. Animationnya instant. Nah, kita cari, kita ganti dulu namanya. Ya. Kita pindahin ke desain kita dari sini, yang actions atau control K. Control K bisa juga. Nah, ini di asset, kita cari nama komponennya tadi. Nama komponennya ya cat. Oh iya, Dan lupa. muncul dia taruh di sini. Ini warnanya putih kan. Paling nggak harus di dalam itu berarti ya. Asal jalan apa? Nggak harus di dalam frame itu berarti ya. Terus kan kita harus bikin komponennya doang. Nah, udah kayak gini kan, coba kita tes. Nih, Oh iya, kan dia anu sungguh ini banget. itu referensi kucingnya dia itu si Tomoro Coffee soalnya. Oh, Tapi Tomoro Coffee emang nggak ada sih emang kucing buat itu logo profil, cuma ya bedain aja. nah ini tadi kan, nih, begitu. Oke, kita coba dulu. Boleh coba dulu. Boleh, boleh. Itu ada materinya nanti di apa ya? Di materi repetitif kalau nggak salah. Nanti ada materinya di repetitif. Yang lain mau ditunjukin nggak? Saya kenapa mati deh ininya? Dia dia ngedes halo. Gue tidak mendengar. Siapa lagi ya? Nazira ada bikin nggak tadi? Ada ikutan nggak? Nazira ada ikutan nggak tadi? Bolehkah dipamerkan hasil karyanya?
Halo Nazira. Oke, bisa bikin. Sebentar, kucing aku datang. Bentar. Nih, bisa redesign itu ya. Wow, bagus ini, tapi tidak menerapkan konsep siswa. Siswa itu harus berwarna banget, warna-warni, harus mentereng. Oh, ini skeleton efek ya. Itu namanya kalau lagi loading gitu, namanya skeleton efek kalau nggak salah. Oh, skeleton gitu. Jadi ini lagi loading. Ini percampuran antara high-fi sama low-fi. Bagus. Kan. Yang lain? Yuk, yang lain, yang mana? Yang mana? Seva apakah ikutan tadi? Atau Ramzi deh, Ramzi ikutan nggak? Ramzi biasanya ikutan. Halo? Apa aku diikutin? Halo Ramzi? Tidak menjawab. Ini nggak ada yang ikutan lagi kah? Oke lah. Yang ikutan aja deh, dapat struggle nggak? Ketemu struggle nggak waktu bikinnya? Oh, waktunya cuma 15 menit anyway. Jadi nggak akan ngeliatin gimana bentuk desainnya, tapi gimana proses bikinnya. Apakah ada kesulitan atau enggak pas bikin. Saya Primal bikin tadi. Pamerin dong. Ya, coba dipamerkan skenario-nya. Boleh saya share screen? Bisa ada suaranya ya? Bisa ada suaranya. Share screen aja boleh share screen. Yang lain nggak ada juga. Atau gimana? Oh ya, tadi kata coach itu tadi ya materinya apa? Yang tentang animasi tadi nanti itu ya. Gimana? Yang tadi yang barusan tadi. Iya. Nanti ada materinya ya. Nanti itu ada materinya. Tadi nyoba lagi, lagi kayak masalah bikin tapi tidak apa-apa aja lah. Ini kita bertahap dulu. Nanti ke interaksi dan animasi. Baru kita belajar. Sedang animasi kayak bikin apa ya? Dulu bikin animasi gitu. Hmm, dulu yang bikin animasi kayak gitu. Kita cari. Hmm, lama banget sih kayaknya. Bohong kan ya? Tugas individu terakhir untuk bootcamp batch pertama. Ini kayak gini ya. Oke, muncul. Dan kita lihat itu.
Bagus. Itu apa Jadi, itu? SMA ya? aku nanti dulu. Saya mesin primal. Itu paling cuci banget. Nggak pakai warna atau emang kayaknya pilihannya yang filternya susahnya karena nyari nanti dapat pakai warna kan inti dari high video itu kan berwarna yang membedakan susah untuk jaraknya karena di sini disuruh makainya tiga ini doang, tiga menu basic basicnya itu biasanya susah ngaturnya. Jadi susahnya karena nggak di layout dulu ini antara teks sama kan itu di layout. Jadi itu ada dua lapisan gitu. Ininya di layout dulu satu, layout dua, layout tiga, layout empat, baru digabungin dan di auto layout lagi. Biar teks sama itemnya nggak kemana-mana. Kalau misalnya ini nggak di layout, boleh diperbaiki nggak? Oh, di sini coba kirimin linknya. Aku tunjukin gimana perbaikin. Kayaknya. Oh gitu. Gitu kan ya. Udah keren. Oh wow. Ini gimana deh? Oh, sih. Nah, yang di frame duluan itu antara teks sama ikonnya dulu yang di frame. Jadi dulu di auto layout dulu. Yang ini juga di auto layout dulu. Shift A. Sama ini di auto layout juga. Kan udah rapi deh tuh. Baru ketiganya kita auto layoutin. Angka aja. Jadi rapi. Gitu. Oh ya, salah langkah itu. Apa-apa kita masih belajar. Yang lain ada lagi nggak? Mau ditunjukin atau tadi bingung caranya bagaimana? Sama-sama. Cuma ini kalau misalnya nanti nggak mepet-mepet waktu, ini terlalu ke atas. Ini diginin aja nih, seperti yang ini aja. Nah gitu, biar dia sama ukurannya. Teksnya ini tuh terlalu ke atas.
Nah, terus yang di sini itu maksimal 2 lah biar nggak kecil banget di HP. Nah, kalau kayak gini, ini setoran aku ya? Ya sih, setoran HP sih. Kalau aku. Soalnya kalau nanti dia di HP langsung itu kecil banget. Apalagi kalau nanti kita menjelaskan, itu tuh kecil banget. Jadi maksimal 2 lah. Nah, yang ini kan terlalu ke atas kan, jadinya itu sama ini island disknya. Gitu. Ada lagi? Nah, ini itu tugas terakhir waktu bootcamp batch 1. Itu ada beberapa interaksi join us, about us. Terus ini kalau itu muncul keterangan. By the way, thank you yang udah bikin ya, udah nyobain. Yang lain kalau belum nyobain, lain deh. Ini interaksi-interaksi kayak gini. Interaksi kayak gini juga dia muncul. Nah, bisa diklik juga, bisa diketik. Sebenarnya nggak diketik sih. Itu interaksi-interaksi kayak gitu yang kita butuhin di dalam satu prototype. Mana adakah pertanyaan, guys? Ada pertanyaan? Bikin dulu tuh namanya bikin website untuk lembaga-lembaga yang ada di Rema. Cukup. Udah mau ditanyakan? Tak ada. Berarti tadi nggak ada kesulitan pas desain? Oh, yang ngerjain itu selain yang udah nunjukin tadi si Rizka, Bang Revanda, sama Sekriwal, yang lain ada bikin, boleh di screenshot aja kirimin ke Discord biar dinilai, dikasih bintang. Kita lihat bintang-bintang. Nah, bintangnya nanti tuh kita ada kayak peserta terbaik gitu guys di akhir. Nanti dihitung dari bintangnya aja mungkin. Hmm. Jadi boleh dikirim kalau misalnya ada bikin. Ya, Bang Revanda paling banyak. Kenapa dia melebihi jumlah pertemuan? Karena ada juga beberapa, kayak misalnya bikin tugas, itu nanti dikasih bintang bukan cuma 1. Bisa jadi dikasih bang padahal ada 5 atau 3. Berarti dia jawab di suatu pertemuan tuh ada 3 kali dia ngejawab, berarti dapat 3 bintang gitu kan. Hmm. Sorry, tadi laptopnya shutdown, lupa ngecas komplain. Jadi nggak ikutan berarti. Nanti cobain aja setelah kelas, boleh dicobain. Jadi kan ngeliat tadi kan prosesnya. Berarti nggak ada lagi yang bikin selain bertiga tadi? Nggak ada, lanjut kita tugas.
Ya. Baiklah. Yang bikin cuma nggak jadi baiklah. Mari kita bertugas. Nah ini, tugas keberapa nih guys? Dihitungin dong. Jadi 4 halaman. Hai V, desain mobile app. Pastikan desain tersebut memecahkan masalah dari user. Kayak tugas yang kemarin. Kan ada tuh idea-nya kan. Jadi sesuaiin sama sitemap-nya, sama user flow-nya. 4, tapi jangan pas minimal banget. Bikin agak 5, kayak 6, 7, 8, 10. Ya, kayak lanjut tugas yang kemarin. Jadi kemarin kan udah bikin sitemap kan. Berarti bikin halaman yang ada di sitemap tersebut. Terus sesuaiin juga, kalau bisa sesuaikan sama low-fi atau wireframe yang kemarin dibuat juga, kita buat juga. Paham kah? Berikan jempol jika paham. Berikan jempol. Paham tidak? Jadi tugasnya tuh masih bertahap. Bikin tugas ini, lanjut tugas ini, boleh tanya ke aku, ke Bang Fadel, atau ke Jevin gimana solusinya. Yang penting bikin tugas. Pantesan dibilang harus ikut semua project. Betul, karena emang bertahap aku bikinnya. Supaya merasakan secara langsung gimana proses pembuatan suatu produk UI UX. Ini deadline-nya. Deadline-nya sudah ditentukan. Itu Jumat depan. Bukan Jumat besok. Jadi ada sekitar waktu 10 hari. Guys, 10, 11, 12. Alhamdulillah. Ya, jadi pertemuan yang besok, pertemuan yang kalau libur Natal nanti tetap bootcamp apa enggak? Tetap bootcamp. Kan kemarin di kurikulum ada ininya kan ya? Ada tanggal-tanggalnya ya? Dicek aja. Ya, terus, ada. Tidak ada. Nah, ini kan ada tanggal-tanggalnya nih. Tanggal 23 sama 27. Sekarang ini penjelasan HIP. Terus yang ini kan interaksi desain. Jadi masih nyambung sama prototyping. Ada repetitive design juga. Individual project. Jumat tanggal 27 Desember. Kirain mau ngerayainnya. 11 hari, berarti 1 hari 1 desain itu bisa tuh. Nah, ini referensinya ada juga. Webinar akademik. Ini kunci guru. Seperti yang ada di Camjir.
di education. Sambil referensi dari sini. Jadi nanti kan tugasnya kita ngelewatin 3 pertemuan kan. Ya, bisa jadi 1 hari 11 desain. Ya, materi yang Senin sama yang Senin. Ya, sama Senin aku langsung ngapain hari ini. Ya, nanti kan sekarang nih yang ini nanti kita masuk ke integrasi. Ini nanti bisa juga diterapin ke tugasnya. Terus rapid design juga bisa diterapin tugasnya. Nanti dikumpulin 27 Desember bertahap. Kayak nanti habis ini aku kirim langsung dan gak lupa. Pertanyaan lagi? Tak ada deh. Aku nanya satu-satu. Nanya di luar konteks bootcamp boleh. Mau nanya apa? Weird, tidak creepy nggak apa-apa. Bisa yang nanya. Oke, kalau itu organisasi di kampus itu boleh lihat dari boleh ikut lebih dari itu kalau itu UKM 1, terus organisasi struktural Sevriwal ikut CX 1, terus ikut HMJ 1. Itu boleh. Tapi kalau sesama UKM itu nggak boleh. Dulu kan boleh melanggar ADART namanya, ada aturannya. Mau ikut UKM apa emang? BP 23 ya masih bisa. BP 22 nggak bisa lagi soalnya ini. BP 22 sudah bangkotan, tidak boleh lagi. Kalau BP 23 masih bisa, BP 22 udah nggak lagi. Ini terakhir sih. Untuk tahun depan nggak bisa lagi. Lanjut kali ya. Aku mau bertanya. Kita lihat ke layarnya ini dulu. Jadi aku nanya, kalian pakai smartphone pasti sering juga ngasih aplikasi macam dari visual sendiri, aplikasi apa yang buka biasanya banget, biasanya terus mudah dipakai gitu. Atau apa serah banget. Saya suka banget sama desain tuh. Fungsionalnya ya, tapi desainnya. Kalau fungsionalnya misalnya nggak usah. Tokopedia kita lihat nggak ada lah, ada nggak? Tokopedia. Tokopedia. Oh, gue.
Gak seribut Shopee, gak gak sepadat udah ikut numpuk karena kalau ini kan hal fungsional ya kan. Kalau yang paling Tokshop kelihatannya si April menggunakan HP hanya untuk shopping. boleh ngejudge, boleh. We listen and we judge. Berlayan aja, berarti emang sering belanja ada Jawa terus. Next nih ada Vista. Kalau Vista gimana? Aku suka Discord karena di UX writer-nya tuh unik-unik. Kalau misalnya pencet untuk mic tidak terbaca, dia bakal dimarahin. Pertanyaannya desain aplikasi yang paling disukain. Discord. Kenapa Discord? Tampilannya, terkah UX writer-nya, nggak bisa komik kah? Customer tadi dia bisa customer iya betul. Kalau yang terjelek yang kayak apa lagi di desain kayak rasanya pengen ini aja gitu. Kalau aku sih sistem Siswa ada apa? siswa tuh website Yang paling Jadi, jelek. Yang paling jelek ya. Maxim. itu real. Pernah redesign Maxim karena saking gregetnya sama Maxim. Ada gak sih? Maxim 6 bulan lalu untuk masih desain. Nah ini yang keselnya sama Maxim redesign ini kenapa di atas dah. Benar, setuju kan kalau Maxim. Thank you jawabannya. Tim perlu dijelaskan kenapa jelek. Lanjut Agung. Gimana Agung? Berita apa yang kamu sukain? Kalau Agung, ini HP-nya ditinggal aja kah gimana? Oh, enggak. Dulu. Susah banget nge-repeat order. Ya bener. Tyson tuh US dan UI-nya udah jelek banget. Walaupun murah, susah. Instagram. Itu Instagram. Kayaknya, di Instagram tuh. Beberapa perubahan kurang bagus malah. Dia shadow-nya yang berbelان, ada yang bentukannya aneh. Kenapa?
Kalau Instagram dulu tuh main bagus. Nggak bisa nikah. Nih ngomong tadi. Hmm. Ini Instagramnya dulu. Setuju. Yang terburuk apa gitu? Tidak bagus. Aku mau siapa yang dapat predikat dan terjelek? Kalian pernah lihat di aplikasi Pizza Hut? Ampun juga bisa. Udah bagus sekarang lumayan. Dulu jelek banget. Kan udah bagus. Udah lumayan. Bagus dan jelek itu relatif, benar. Makanya aku tanya satu-satu kan. Tidak mengeneralisasi. Nah ini dulu kayaknya. Yang dulu. Dulu tuh jelek. Kita sendiri dong. Ini. Nah, aneh kan? Terlalu mepet sama inilah dinding lah. Paddingnya nggak ada. Majunya aneh. Tapi setuju. Harus setuju. Aku nggak ada yang sukain berarti. Oke lah. Lanjut. Siapa lagi lanjut? Nazira, ada nggak aplikasi yang Nazira suka desainnya? Kayak enak aja gitu ngelihatnya, walaupun jarang dipakai mungkin, tapi enak aja. Udah nggak Nazira? Oh, Nazira. Spotify yang atau yang desktop? Yang desktop bagus juga. Saya setuju, ya, saya setuju. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, jus. Dua-duanya. Benar-benar. Yang disuka yang dia jelek, aku udah. Sama yang lain boleh. Mungkin. Oh, oke. Setuju. LinkedIn tuh emang kesannya kayak aplikasi jadul banget kan, Facebook lama. Jadi kan kayak Facebook yang lama gitu. Tapi dari ya kayak LinkedIn nih memang kayak Facebook terus ya, tempel skip gitu. Lanjut
Siapa lagi? Ramzi? Menurut Ramzi gimana? Kalau Ramzi ini pernah lihat ini apa? Desain mobilnya BCA, bukannya yang dulu yang lama. Kalau yang disuka Gojek mungkin. Ya betul, boleh. Setuju. Kalau yang tidak disuka, yang baru juga jelek BCA mobil. Lihat screenshot BCA tuh bagus. Mengecewakan. Itu kayak humorism. BCA Mobile mengutamakan humorism kalau sangat mengadaptasi dengan nyata. Yang tidak disukai dari UX-nya ya. Lanjut. Siapa lagi? Marifanda udah oke aja nih. Marifanda gimana pendapat Anda, Bang? Aplikasi. Aplikasi gitu ya. Aplikasi terserah kan. Yang desainnya menurut Abang bagus gitu. Yang Desain. bagus. Tapi kalau mungkin yang lain yang bagus pengen kayak Gojek. Karena Gojek ya tampilannya simple tapi boleh dipahami. Ya. Tapi kalau yang kurang bagus, kalau yang kurang disukai, ya mungkin juga. Jadi sesama aplikasi ojek online. Ya, tapi Gojek tuh emang lebih nyaman buat dipakai kan ya, lebih bersih tampilannya. Pusing banget pakai. Bahkan sekedar pakai apa buat menentukan lokasi masih nggak pusing banget. Ya benar-benar. Harus terus nggak ada bikin favorit. Nggak ada favorit alamat, nggak bisa repeat order dan sebagainya. Jadi UI UX-nya emang kurang sih. Gojek setuju karena udah diakuin juga sama desainer lainnya. Kalau Gojek itu bagus. Apa lagi? Pindah ke atas. Seva berarti Seva. Seva gimana Seva? Dikasih penting itu. Halo Seva? Nah, itu pernah lihat JKN Mobile nggak sih? Ini Mobile JKN, ya. Kan ya banget bentuknya. Bentuknya aneh banget. Seva, apakah ada di sini? Atau sama kita? Ini dia. Bentuknya aneh banget. Halo Seva. Seva. Nggak ada orang ya kan? Chandra jawab. Aplikasi pemerintah. Oke. Yang bagus
Bagus ya kalian. Kemarin tuh aku juga ngebantuin nete aku buat bikin NIB usaha pakai website pemerintah. Biasanya template CSS banget, gila. Pemerintah nggak punya inisiatif buat nambah biaya kah? Kebanyakan sosmed dan banking udah bagus kecuali BCA. Ya kayak Livin Mandiri tuh bagus tuh, Livin Mandiri, Brimo, BSI, BSI ya 50-50 lah kalau BSI mungkin ya. Banyakan sosmed kecuali sosmed Reddit bisa masuk sosmed ya. Reddit tuh kurang bagus tampilannya. Telegram, oh ya betul Telegram. Masih ada nggak ya? Simpan ya. Nah, simpan ini. Template CSS tau nggak sih? Pernah nggak sih dapat tugas? Ah, ini. Bisa juga login kan? Oh, nggak login. Cuma tampilan depan. Pernah nggak sih ada petugas programming web gitu? Terus ada tabelnya template bootstrap gitu bentuknya. Kayak akhir mahasiswa. Sorry. Telegramnya. Telegram lebih menang ke fiturnya sih. Fiturnya bagus Telegram. Bikin tugas sakit pakai template bootstrap. Gak apa. Template gunakan. Lanjut, Willa terakhir nih. Willa, gimana menurut Willa? Polemik yang terjadi dalam desain mobile lah, mungkin mobile. Willa? Yang butuh SIM. Kalau yang bagus Bagusnya tadi Brimo. Sudah dibahas juga Maxim sama Brimo. Brimo tuh waktu aku pertama kali make itu emang masih banyak kesulitan, tapi makin kesini makin bagus tampilan. Kayak udah menunjukkan seperti banking, imani lainnya. Ini ada konsep, aku lupa nama. Jadi kita tuh harus ngikutin template. Adanya kalau kita lihat online shop kayak misalnya Tokopedia, terus Shopee, terus apa lagi gitu. Apa mungkin itu tuh mirip-mirip kan. Nah itu dia, kita emang ngikutin layout supaya si user tuh ingat gitu tempatnya tanpa harus mempelajari. Mungkin bikin anak kelas 3 SMK multimedia. Ini kayak tugas aku kelas SMK multimedia kayaknya. Bikin logo pakai Corel Draw. Oke, cukup mengkritiknya, cukup. Kita balik ke sekolah. Jadi itu nanti materi yang pertemuan kemarin tuh aku ajar langsung off sosmed semuanya, jadi lupa. Nanti aku share sekalian, dan jangan lupa screenshot pertemuan kali ini. Nanti absennya bakalan di share
bakalan di-share ke kelas lagi ya. Ada yang mau ditambahin nggak? Aku bingung. Ada. Halo, kedengaran nggak? Aku mau nambahin itu. Buat teman-teman tadi kan cuma 3 yang ngerjain tuh. Yang lain kenapa nggak ngerjain nih? Kalau teman-teman nyimak doang tanpa ngerjain tuh cuma dibayar. Nanti nggak dapat apa-apa. Habis nyimak nanti lupa tuh. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Jadi kedepannya kalau misalnya ada penjelasan, bagusnya dikerjain. Gitu. Sekian, terima kasih. Oke, betul-betul kata Bang Fadel tadi kalau misalnya ada aku merasa sesuatu itu boleh dicoba langsung, tapi pertama emang simak aja dulu. Nanti kalau dikasih waktu atau habis pertemuan gitu, kalau misalnya nggak dikasih waktu, boleh dicoba diulang langsung, dipraktekin. Karena kalau nggak dipraktekin langsung, itu aku yakin bakalan lupa nanti, nggak bakalan inget lagi. Gitu. Aku agak bingung nutupnya di mana, tapi semoga pertemuan kali ini bisa dimanfaatkan ke depannya, materinya gimana nanti. Dan jangan lupa tugas, terus semoga yang sekarang masih bertahan, beberapa orang yang masih bertahan itu masih bisa lanjut dan tetap semangat sampai nanti di bulan bootcamp, yaitu bulan Februari. Semangat teman-teman, makasih yang udah nyimak aku ngomong sendiri dari jam 8 sampai jam 10 atau 2 jam ini. Makasih. Dari gitu mungkin aku tutup aja langsung. Jangan lupa screenshot tuh pakai absen, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?